my god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, selalu ikutin alur yang Mimin bawa, dan jangan lupa selalu tinggalin jejak kalian ya, supaya Mimin lebih rajin posting pastinya. Dan semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Min-hee berakhir tak terduga memilih untuk meludahi Taeki dan segera membalas seluruh beberapa kata hinaan yang ia lontarkan. Sehingga saat itu Park Chung-il merasa terkejut, semakin merasa cemas dengan seluruh situasi yang tak pernah ia duga. Hei, kau itu cari mati ya? Mengapa kau malah menanyakan hal yang tidak mengenai aku dan Sihu? Mendapatkan sebuah perlakuan yang dirasa sangat memuakkan, Taeki bersiap memukulnya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Taeki memilih menyingkir meninggalkan Min-hee, merasa cukup kesal dengan seluruh perbuatan yang ia lakukan. Tapi mengapa Taeki baru saja bilang tak bisa memukulnya? Tak lama berselang, Chung-il segera menghentikan Min-hee, merasa cukup lega dengan seluruh situasi gila yang tak pernah ia kira, mengingat saat itu keselamatan ibu merupakan sebuah prioritas utamanya. Cih, Shin Taeki itu ya, lihat saja kau nanti. Sementara itu, di sisi lain, seseorang tengah membersihkan sisa-sisa keributan sebelumnya, merasa cukup khawatir dengan ibu yang masih membantunya, dan ia pun segera menyarankan supaya mereka semua segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sudah, biarkan saja, toh kita semua berakhir selamat, bukan? Cih, bagaimana bisa? Seharusnya mereka itu membusuk saja di penjara, karena di masa depan aku benar-benar ingin menjadi Po. Belum sempat selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, kini malah terlihat di mana beberapa orang tiba-tiba saja masuk dengan bersenjatakan pipa besi maupun beberapa kayu di tangannya. Yang mana itu semua cukup membuat Mong Yu merasa resah dengan seluruh situasi gila yang menghampirinya. Dan akhirnya di saat itu juga mereka segera menerjang masuk, menghancurkan seluruh arkadenya, bergerak dengan begitu brutal, membuat siapapun orang merasa ketakutan atas semua kejutan yang mereka lakukan. Woi, apa maksudnya semua ini ya? Dasar brengskai. Tak lama berselang, seseorang segera berdiri, menghentikan langkah Mong Yu, berusaha untuk bergegas menghadang dengan sebuah pipa besi di tangannya. Namun saat itu Choi Mong Yu merasa cukup familiar juga dengan adanya sebuah seragam yang ia kenakan, dan ia pun bergegas menanyakan, mungkinkah dirinya ini adalah sosok Park Chung-il, salah satu pemuda yang baru saja ia kenal. Dan bounce, dimana sebuah serangan keras kini segera datang menjemputnya, sama sekali tak merasa peduli atas seluruh pertanyaan yang ia dengar. Bahkan tak berhenti sampai di situ, dimana saat itu juga beberapa serangan kembali berserang di bagian tubuhnya, dan ia pun berhasil membuat Mong Yu terdesak atas seluruh momentum kejutan yang ia dapatkan. Namun saat itu Mong Yu sama sekali tak ingin menyerah juga, berusaha secepat mungkin melakukan counter sekaligus mendorongnya. Dan akhirnya di mana tubuh tersebut segera terlempar seketika, menabrak adanya sebuah dinding dengan begitu kerasnya. Hingga tak lama berselang, sebuah tendangan susulan kini berhasil ia lesatkan juga, mengakhiri adanya seluruh keganasan brutal yang coba ia lakukan. Woi, bangunlah dasar badat jadi ngadan. Apa maksud dari semua? Oi, siapa sih badat jadi ngadan yang mengacau sekarang ini? Sebenarnya saat itu sebuah rencana matang telah Chung-il siapkan, bila dirinya ini akan memilih berjaga di luar, dengan sebagian besar orang harus segera masuk menghajar arkade tersebut secepatnya. Jadi dengarlah, bagaimanapun jika kalian ingin menaruh mesin slot di sana, kalian harus meyakinkan Mong Yu, bukan? Tapi itu jelas tak akan terjadi setelah kalian semua menghancurkannya. Tapi itu akan berbeda denganku.
Mong Yu pasti akan mempercayainya karena aku telah melindungi arkade tersebut sebelumnya. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah kesepakatan penghancuran kini mulai mereka terima, membuat Shin Taiki kembali merasa bersemangat atas seluruh persiapan istimewa yang Chung Il punya. Sebenarnya saat itu Shin Taiki tak langsung percaya dengan begitu saja, maka meminta adanya sebuah jaminan pasti adalah sebuah keputusan yang diambilnya, sehingga saat itu jaket tersebut merupakan barang sitaan yang Chung Il berikan, membuat mereka semua menjadi cukup percaya atas seluruh rencana matang yang dimilikinya. Dan akhirnya Choi Mong Yu kini harus terus berjuang untuk dapat segera menghentikan seluruh proses penghancuran yang mereka lakukan. Namun saat itu dirinya harus tetap melawan. Ya, beberapa lusin orang membuat dirinya ini cukup kewalahan dengan seluruh serangan membabi buta yang mereka lesatkan. Hingga di suatu titik sebuah serangan kombinasi kini berhasil menghajarnya, mengempaskan tubuh besar tersebut, menghentikan adanya seluruh hambatan yang mereka temukan. Bukankah dia ini cukup merepotkan? Ya, hanya seekor babi saja harus membuat kami turun tangan. Dalam hati Mong Yu kini merasa khawatir juga mengenai kondisi ibu yang bersamanya, mengingat saat itu situasi benar-benar terlihat berbahaya dengan seluruh kemungkinan terburuk yang menantinya. Akhirnya tak ada lagi penghalang ya. Jadi mulai sekarang segera selesaikan misinya. Dan akhirnya di saat itu juga arkade tersebut segera mereka hancurkan, memilih untuk segera meratakan tempat tersebut seperti perintah Chung Il sebelumnya, yang mana itu semua jelas membuat Bibi maupun Mong Yu merasa sedih, tak mampu lagi melindungi satu-satunya harapan yang mereka miliki. Dasar para bocah berandal, memangnya apa salah kami? Mendengar pernyataan tersebut, sebuah serangan kini segera mereka berikan, mengempaskan Bibi tersebut seketika. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah perintah eksekusi segera Taiki berikan juga sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan adanya dua orang penghalang yang terus mengganggunya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Chung Il segera berteriak dengan begitu kerasnya bila para polisi kini tengah datang menghampiri mereka semua. Sontak mereka pun segera terkejut dibuatnya, mengingat mereka semua sama sekali tak menginginkan untuk kembali lagi berakhir di balik pintu jeruji besi seperti beberapa kejadian kelam sebelumnya. Memahami gentingnya situasi tersebut, mereka semua kini memilih kabur secepatnya, merasa cukup gelisah dengan seluruh situasi gila yang tak pernah mereka duga. Hoi, ada apa dengan semua ini? Bagaimana sekarang kau bisa ada di sini? Hoi, Mong Yu, dengarlah. Kau melihat sendiri bukan? Mereka semua langsung kehilangan akal dan segera kabur. Itu hanya karena mereka mendengar polisi akan segera datang. Lalu bagaimana sekarang menurutmu? Tak lama berselang mereka kini mulai menyadari bila saat ini sama sekali tak ada polisi seperti sebuah berita yang mereka terima. Sebenarnya saat itu Chung Il terus memikirkan sebuah cara. Mungkinkah arkade tersebut harus berakhir runtuh untuk dapat mengembalikan seluruh masa depan seperti apapun itu yang ia inginkan? Tapi selama Mong Yu bisa menjadi polisi lagi, bukankah itu pokok masalah utamanya? Dan akhirnya Chung Il kini membiarkan mereka melancarkan aksinya supaya Choi Mong Yu benar-benar memahami bagaimana cara untuk melindungi satu-satunya ibu yang ia miliki. Nah, karena itulah tugas polisi itu penting. Jadi kau harus menjadi seorang polisi di masa mendatang. Karena berada di dunia yang gelap seperti ini, kau akan jadi mampu melindungi ibumu di suatu saat nanti. Tak lama berselang, Taiki memutuskan untuk segera kembali. Merasa cukup kesal dengan seluruh tipuan yang Chung Il lakukan, maka memilih untuk kembali menghancurkan mereka semua adalah keputusan akhir yang mereka tetapkan. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga Mong Yu bergegas melesat maju menyambutnya, mengangkat kedua orang eksekutif tersebut dan mulai bergegas untuk dapat sekali lagi melesatkan bantingannya.
Dan akhirnya mereka berdua pun kini segera tumbang dibuatnya, merasa cukup lega dengan seluruh perasaan yang dimilikinya. Baiklah, jadi polisi atau apapun selama aku bisa melindungi ibuku, akan kulakukan itu semua. Jadi segera majulah kalian semua. Hoi, bagaimana bisa Minjai dan Hanzu kalah seketika? Wah, apa-apaan sih dengan kekuatannya itu? Hoi, jangan cuma bengong, hajar babi itu sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan penentuan kini tak lagi dapat terhindarkan. Yang mana saat itu Mong Yu lebih bersemangat dari pertarungan sebelumnya, membuat dirinya ini cukup merasa percaya diri dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Hoi Bung, kenapa kau sekarang hanya diam dan melihatnya? Kemarilah, aku juga sangat ingin bermain denganmu dari tadi. Yang mana saat itu Chung Il benar-benar merasa muak akibat seluruh percakapan kasar yang Taiki lakukan sebelumnya. Dan ia pun tak akan pernah melupakan seluruh kebaikan ibu yang ia rasakan. Mengingat saat ini perkataan Taiki benar-benar telah melewati batas, membuat Park Chung Il benar-benar merasa kesal atas seluruh kata hinaan yang ia berikan. Oi, apa kau pikir aku sedang bercanda? Mulai sekarang persiapkan dirimu pada jidingan. Bams, dimana saat itu juga sebuah tendangan keras segera datang menjemputnya, menanggapi adanya sebuah tantangan yang Chung Il berikan. Bahkan saat itu Chung Il harus mampu bertahan dari seluruh rentetan tendangan yang Taiki lesatkan. Oi, kaulah yang harus berhenti main-main sekarang. Kau pikir siapa yang akan mengajar siapa sekarang? Karena mulai detik ini akan segera kuajar kau pada jidingan. Ungkap Taiki yang kini terlihat kesal atas seluruh pengkhianatan yang Chung Il lakukan. Sementara itu di sisi lain, Park Si-hu maupun seluruh anggotanya tak menghasilkan apa-apa dari seluruh proses pencarian yang mereka lakukan. Hingga tak lama berselang, mobil patroli polisi kini terlihat melintas di sekitarnya, merasa cukup curiga dengan seluruh situasi dan kondisinya. Dan mereka pun bergegas memastikan mungkinkah arah patroli polisi tersebut mengarah kepada arkade yang Mong Yu punya. Sementara itu di sisi lain, Park Chung Il terlihat begitu kerepotan menghadapi Shin Taiki yang berkekuatan dahsyat tak seperti yang ia perkirakan. Mengingat saat ini terdapat sebuah perasaan aneh yang terus-menerus masih saja menyelimutinya. Dalam hati Chung Il sendiri kini mulai merasakan sebuah aura bahaya, terasa cukup familiar dengan seluruh serangan yang Taiki lesatkan. Seakan saat itu tubuh tersebut bereaksi seketika, membuat dirinya ini coba untuk mengingat siapa sosok Shin Taiki, seseorang yang saat ini tengah dihadapinya. Sebenarnya di saat Chung Il masih cukup kecil, dirinya ini pernah disuguhkan dengan sebuah permasalahan keluarga yang cukuplah merepotkan, yang mana saat itu seluruh keluarga terus menolak mengakui kehadirannya karena selalu membuat banyak sekali kegaduhan di setiap aspek perkataan maupun perbuatan. Tapi tak mungkin juga kan aksen bodoh dan perbuatan brutal ini benar-benar dirinya. Tapi perasaan tak asing ini. Dalam hati Park Chung Il sendiri kini mulai sedikit memastikan mungkinkah Taiki ini adalah seseorang yang benar-benar ia kenal. Dan ia pun kini berusaha mengingatnya bila sesosok paman yang dimilikinya benar-benar dirasa cukup mirip dengan seluruh tingkah arogan yang ia tunjukkan. Oi, kau pasti mati bila seranganku berhasil mendarat walau hanya sekali saja. Jadi dia Shin Taiki si preman pengangguran yang selalu memukulku ketika aku masih kecil ya. Memahami adanya hal tersebut, Park Chung Il kini mulai menyadarinya bila saat itu Taiki jelas tak sedang menggoda Min-hee, melainkan sedikit memberi ledekan kepada seorang adik perempuan yang dia milikinya. Sehingga saat ini serangan-serangan tersebut begitu terasa familiar juga. Mengingat di saat Chung Il masih terlalu kecil, pukulan yang ia berikan terlalu sering, membuat Park Chung Il cukup merasa terbiasa dengan seluruh tekanan yang paman berikan. Jadi apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang?
Meski begitu, memukul paman sendiri itu... Hoi, apa kau pikir aku hanya bisa menendang saja? Akan segera aku tunjukkan kemampuanku mulai dari sekarang, ungkap Taiki sembari menerjang maju ke arahnya. Dan bams! Dimana saat itu juga sebuah pukulan dahsyat berhasil menghajarnya, membuat Park Jung-il cukup merasa senang dengan seluruh kesempatan yang ia dapatkan. Dan ia pun kini masih terus mengajarnya, berusaha untuk membalas seluruh perbuatan buruk yang pernah ia terima. Tapi bagaimana bisa Kak Taiki? Hoi, kau tak sedang bercanda kan? Orang terkuat di Sangil. Cih, apa aku tak salah melihatnya sekarang? Dalam hati, Chung-il benar-benar membenci Taiki melebihi siapapun juga, merasa sangat bersemangat dengan seluruh kesempatan yang ia terima. Sebab dengan adanya kematian Taiki di waktu-waktu sekarang akan membuat semua keluarga menjadi cukup senang, tak memiliki lagi seseorang bada-jidingan dan arogan brutal yang selalu semena-mena. Hoi, menyerahlah sekarang paman. Kau mungkin akan berakhir mati jika kau terus melawan. Kemudian menurut Choi Mong-yu, ini semua benar-benar di luar nurul. Bagaimana bisa Park Chung-il yang tak pernah memiliki nama dapat mengalahkan adanya sosok Shin Taiki, seseorang yang terkuat di wilayahnya. Dan akhirnya tak lama dari situ para polisi tiba di lokasinya, dan mereka pun segera ditangkap atas seluruh aksi tuduhan pengerusakan yang mereka lakukan. Bahkan saat itu Bibi berhasil menjadi saksi yang menguatkan bila Park Chung-il bukanlah salah satu kelompok yang bersama mereka. Sehingga saat itu Taiki jelas merasa tak terima atas semua tuduhan rencana yang ia dapatkan, mengingat saat ini dirinya lah yang berakhir diajar setengah mati oleh seseorang tak jelas yang baru ia temui. Oh, Kak Min-hee, terima kasih ya atas dukunganmu. Berkatmu para polisi itu bisa hadir tepat waktu. Sebenarnya saat itu Chung-il cukup kerepotan juga menghadapi Shin Min-hee yang terlihat cukup ganas dengan seluruh emosi yang terus menyelimutinya. Namun dengan memberinya sedikit penjelasan, Park Chung-il mampu membuat Shin Min-hee berakhir percaya, berangsur mau menuruti seluruh perkataan yang Chung-il jelaskan. Ya, semua itu berakhir berjalan sesuai rencana pastinya. Hingga tak lama berselang, mereka semua kini segera tiba di lokasinya. Terlihat cukup merasa khawatir dengan seluruh situasi dan kondisinya. Bahkan saat itu Park Siu mulai memahami siapa dalang di balik semua kerusuhan yang mereka dapatkan. Jadi begitu ya, aku sudah tak mampu menahannya lagi sekarang. Meskipun kau kakak Min-hee atau bukan, akan kubunuh pada jidingan itu sekarang. Tak lama berselang, mereka segera menghentikan Sihu karena saat ini terlalu banyak polisi yang akan semakin membuat suasana menjadi keruh tak seperti yang seharusnya. Hei, kau bersabarlah, sedikit tenanglah kau itu. Apa kau tahu dia telah berbuat macam-macam dengan Arkade Mong-yu. Sudahlah, dinginkan kepalamu dan dengar apa yang sedang Mong-yu sampaikan. Tak lama berselang, banyak pertanyaan yang mulai Mong-yu dapatkan mengenai semua aksi penyelamatan yang ia lakukan. Dan salah satu dari mereka terdengar menanyakan sebuah cita-cita ataupun sesuatu yang menarik perhatiannya. Kalau mengenai itu, aku ingin menjadi polisi di masa mendatang. Dan akhirnya perkataan tersebut berhasil menenangkan Park Si-hoo karena saat ini dirinya telah melalui situasi yang berbahaya, berakhir mampu melewati batas, memiliki sebuah impian yang telah ia genggam. Bagaimana? Jadi seharusnya kau memberinya selamat sekarang, atau setidaknya kau bisa sedikit menahan emosimu. Tapi meski aku menyelamatkan Arkadenya, aku juga tak ingin mendapatkan pujian darimu. Ngomong-ngomong, bagaimana bila kau meminjamkan ponselmu sebentar padaku? Karena sekarang ada sesuatu hal mendesak yang harus kuberitahukan pada ayahku. Sementara itu, di sisi lain, di tahun 2021, salah seorang petugas merasa begitu kesal dengan seluruh pertanyaan yang berulang karena saat itu Paman Guangzhou terus menanyakan mengenai adanya seorang polisi yang mungkin ia kenal. Tapi Pak, bisakah kau memeriksanya untukku sekali lagi saja? Karena ini benar-benar sangat penting. Jadi, namanya Choi Mong-yu bukan?
tak ada polisi di kantor ini bernama itu. Dan akhirnya dirinya pun kini merasa semakin kesal, berakhir akan mengurung siapapun juga atas seluruh kegaduhan yang terus ia ciptakan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat Paman Guangzhou akan meninggalkan kantor tersebut, seseorang tak sengaja menabrak bagian tubuhnya, bergegas untuk meminta maaf atas seluruh kesalahan yang ia lakukan. "Hei, apa kau Guangzhou? Kenapa kau di sini?" "Wah, akhirnya aku bertemu dengan polisi yang ku cari-cari selama ini. Kau tak pernah tahu betapa sulitnya aku ingin menemuimu. Dan aku sangat-sangat bersyukur kau dapat kembali lagi menjadi seorang pol." Hoi, ada apa ini? Kenapa dia menjadi seperti ini? Tapi mungkinkah ini benar-benar Mong Yu? Nah lo, kumat lagi nih Paman. Yang mana saat itu Mong Yu si pengangguran berakhir menjadi polisi berpangkat, terlihat jauh lebih berbeda dari seluruh situasi sebelumnya. Kemudian menurut Choi Mong Yu, Guangzhou ini tak seharusnya terkejut juga, mengingat ketika di arkade waktu dulu Choi Mong Yu telah berjanji juga untuk dapat menjadi seorang polisi sesuai dengan seluruh mimpi yang ia miliki. Yang mana itu berarti masa depan yang kini berhasil Chungil ubah menjadi jauh lebih baik dari suatu keadaan sebelumnya. Ia mampu mengubah mental seseorang menjadi lebih kuat, sekaligus pangkat yang lebih baik pastinya. Dan ia pun menjadi seorang influencer di figur kepolisian. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk kita membahas itu, Mong Yu. Lalu apa kamu mengingat kasus yang terkait dengan Minhe? Tak lama berselang, Mong Yu sedikit menjelaskan bila di waktu itu kedua orang tua dari Minhe tiba-tiba menemui mereka berdua, meminta kasus tersebut untuk segera ditutup, menghentikan seluruh pencarian pelaku yang masih memungkinkan. Ya, kau sendiri paham kan, karena orang tua yang meminta, jadi syukurlah semua benar-benar kembali normal sekarang. Tapi Mong Yu, apa kau masih memiliki file yang kau punya pada kasus tersebut? Atau mungkinkah terdapat informasi baru juga? Tapi Guangzhou, mungkinkah kau masih belum menyerah sampai sekarang? Dan akhirnya tak lama dari situ Mong Yu berakhir menyetujuinya, merasa cukup tertarik dengan seluruh kejanggalan yang mereka dapatkan. Maka di saat itu juga adanya proses penyelidikan kasus 14 tahun silam akan kembali mereka lakukan. Dan ia pun merasa cukup yakin bila Guangzhou terlihat memiliki sebuah alasan kuat untuk coba memecahkan adanya sebuah kasus yang sempat tersendat. Tapi aku bukan Choi Mong Yu bocah yang lugu sekarang. Jadi mari kita selidiki sekali lagi dan kuatkan dirimu Guangzhou. Sementara itu di sisi lain, Pak Chungil kini merasa cukup gelisah mengingat Paman Guangzhou tak lagi mengangkat adanya sebuah panggilan yang ia berikan. Kemudian menurut Xiu, saat ini Guangzhou tak perlu merasa khawatir juga, mengingat Pak Xiu sendiri telah memikirkan mengenai semua keputusan yang telah ia tetapkan. Ya tak masalah sih, sepertinya pria itu tak jahat juga. Dia memang menyembunyikan banyak hal, tapi dia tak melakukan apapun untuk menyakiti kita. Mendengar pernyataan tersebut, Sihu sedikit memperhatikan. Namun saat itu mereka kembali sibuk dengan beberapa candaan yang mulai mereka lakukan. "Woi, kenapa ada polisi malah berpatroli kemari? Wah, berhentilah bercanda kalian. Hehe. Ya lihatlah polisi masa depan ini. Hei Siu, apa kau masih curiga padanya? Tapi dia sudah menolongku 2 kali sekarang." Kemudian masih dilanjutkannya, bila mulai saat ini Mong Yu tak akan pernah mempedulikan pandangan buruk apapun yang mengarah padanya. Dan ia pun coba meyakinkan supaya Pak Xiu tak menaruh rasa curiga berlebih kepadanya. Tak lama berselang, Chungil segera mengembalikan ponselnya dan ia pun menjelaskan bila panggilan tersebut tak mendapatkan sebuah respon dari beberapa kali panggilan yang ia lakukan. "Cih, ada apa dengan pada Jidingadan ini? Dia terlihat baik di suatu sisi, tapi di waktu yang sama dia terlihat..." Hoi, ngomong-ngomong, di mana Minhe sekarang? Aku tak melihatnya bersama kalian. Sementara itu di sisi lain, seseorang sedang mendapatkan beberapa nasihat, merasa cukup muak dengan seluruh perkataan yang ia dengar.
Mengingat saat itu Min Hee masih saja terus-menerus memperingatkan supaya Shin Tae-gi berangsur berubah, memperbaiki seluruh alur di hidupnya. Hei, apa kau ingin memulai sebuah geng atau semacamnya? Kenapa kau malah menyerah dengan olahraga yang kau suka? Dulunya kau berada di tim nasional bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Tae-gi benar-benar tak lagi mampu membendung semua keresahan dan merasa cukup emosi dengan seluruh pembahasan yang Min Hee ungkapkan. Dan ia pun kini masih saja tak mempedulikan atas seluruh peringatan yang Min Hee berikan. Hingga tak lama berselang, Chung Il kini mulai mengingatkan juga supaya Shin Tae-gi tak terlalu jauh berjalan dengan seluruh kesalahan di hidupnya. Hoi, dengarlah. Kau itu hanya hidup sekali. Tapi Nona Min Hee, seseorang juga takkan berubah semudah itu. Kemudian menurut Chung Il, saat ini Tae-gi benar-benar semakin tersesat dengan seluruh perbuatan yang telah ia lakukan. Mengingat perjudian ilegal bukanlah sebuah kejahatan di tingkat biasa. Dan dia pun akan mendekam 5 tahun lamanya akibat semua kebodohan yang ia lakukan. Hoi, apa kau tak paham seberapa serius hukum kita dengan perjudian, ha? Kau benar-benar akan segera tamat pada Jedingadan. Namun saat itu Tae-gi segera menyangkalnya, karena itu semua bukanlah sebuah perjudian seperti apapun itu yang Chung Il sampaikan. Dan ia pun segera menjelaskan bila adanya game arcade yang ia ajukan telah diberi sebuah izin atas seluruh surat legal yang mereka butuhkan. Itu benar sih, di zaman ini game Story of the Sea tak dimasukkan sebagai sesuatu yang ilegal. Sebenarnya setelah berjalan beberapa tahun berikutnya, razia besar-besaran mulai pemerintah lakukan, menghentikan seluruh permainan gila yang mereka ajukan. Dan itu semua cukup membuat Chung Il terdiam seketika, sedikit berpikir langkah seperti apa yang sebaiknya ia putuskan selanjutnya. Wah, perjudian ya. Aku baru mendengarnya bila Story of the Sea digunakan sebagai perjudian. Ngomong-ngomong, dari mana kau mengetahui itu sebelumnya, ha? Tapi tunggu, kenapa Anda berada di sini? Apa yang sedang Anda perlukan? Sebenarnya saat itu Paman Gwangchul maupun Choi Mong-yu di masa depan terus mencoba mencari beberapa bukti supaya dapat menemukan sebuah petunjuk yang mereka butuhkan. Hingga di suatu titik Mong-yu cukup merasa kesal akibat harus membolos dan membuat surat palsu untuk dapat mengikuti seluruh ide gila yang Gwangchul punya. Mengingat itu semua cukuplah berbahaya dengan seluruh perjalanan image yang telah ia bentuk sebelumnya. Ia dapat mengganggu semua prestasi kepolisian pastinya. Kemudian menurut Paman Gwangchul, meski solusi yang ia beri ternyata mencari secara manual, dirinya ini cukup merasa lega karena ini semua menjadi lebih baik, berakhir kembali normal seperti kehidupan sebelumnya. Sudahlah, sekarang siapa yang paling diuntungkan atas kematian Min Hee? Jika Min Hee benar-benar dibunuh, bukankah akan terdapat alasan bagus untuk seseorang melakukannya? Itu akan menjadi motif yang sedang kita cari sekarang. Kemudian menurut Mong-yu, saat ini terdapat beberapa nama yang tengah ia pikirkan, di mana mereka semua dulunya merupakan anggota kelompok terkenal, dan saat ini mereka termasuk salah satu organisasi kejahatan terbesar di Korea. Dan kelompok ini bernama Geumseong Faction atau nantinya disebut Gold Star. Hoi, tapi ini tak mungkin juga kan? Dia kan berada di dalamnya. Ya, kau benar, salah seorang pemimpin aktif dari Gold Star, yaitu Kwak Dong-ho. Sebenarnya saat itu terjadi sebuah perekrutan di dalam fraksi Gold Star, di mana Kwak Dong-ho melakukan hal gila kepada Park Si-hoo dan berakhir dengan sebuah hasil yang tak pernah terbayangkan. Dan karena itulah Mong-yu menargetkan orang tersebut di balik beberapa nama yang juga berkaitan. Tapi jika itu adalah kepala bagian Kwak Dong-ho dari Gold Star, di masa Chung Il sekarang dia... Oi, aku benar-benar bertanya mengenai perkataanmu sebelumnya. Melihatmu dekat dengan Min Hee, kau jelas berada di sisi Si-hoo bukan? Karena aku jelas tahu siapapun orang yang sering bergaul dengan Bada Jedingadan itu, yang mana orang tersebut tak lain adalah seorang kepala bagian dari fraksi Gold Star.
bernama Kwak Dong Ho. Dalam hati Chung Il kini cukup merasa gelisah mengingat naluri yang ia miliki sekarang. Segera mengingatkan bila keberadaan orang tersebut benar-benar terasa berbahaya. Oi, kau ini cukup tahu apa fungsi arkade itu sesungguhnya ya. Jadi katakan sekarang, apa hubungan yang kau punya dengan Pak Sihu, ha? Sebenarnya Kwak Dong Ho sendiri berasal dari sekolah normal dan ia pun cukuplah terkenal dengan sebuah istilah yang melekat di hidupnya. Hei, siapa itu yang tidur di jam mata pelajaran sekarang? Bangunkan dia. Tapi Pak, kau yakin akan membangunkan Kwak Dong Ho? Memahami penjelasan tersebut, semua pun berlalu begitu saja dengan sebuah sebutan yang kini dimilikinya, yaitu no touch, yang berarti tak tersentuh. Karena saat itu dirinya benar-benar benci terhadap semua gangguan dan merasa cukup tak suka dengan semua perbuatan yang mengusiknya. Hingga di suatu titik sebuah insiden mengerikan terjadi begitu saja, berakhir membuatnya mendapat perawatan khusus akibat kesalahan yang telah ia lakukan. Sehingga secara sederhana dirinya ini merupakan salah satu calon preman, hingga salah satu fraksi besar mencoba merekrut dan menerimanya. Tapi apa maksudnya ini? Itu kartu namaku. Aku akan mulai berhenti sekolah sekarang. Jadi camkan itu baik-baik. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, seseorang segera menghentikan aksinya, berusaha dengan perlahan menanyakan maksud dan tujuannya. Dan orang tersebut tak lain adalah Pak Sihu. Hei, apa kau benar-benar akan pergi? Ya, berapa kali kupikirkan sekolah tidaklah sesuai dengan apa yang kurencanakan. Kita berdua itu miskin dan tidak pandai juga dalam belajar. Jadi tunggu saja, aku akan menjadi orang nomor 1 di fraksi Gold Star. Tapi jika kau ingin mengubah rencana, sudahlah, aku sama sekali tak tertarik dengan itu semua. Kemudian masih dilanjutkannya, menurut Pak Siu, dirinya ini tak mau mendengar pendapat dari seseorang yang memilih keluar SMP hanya untuk bergabung dengan sebuah geng semata. Sehingga saat itu penjelasan tersebut sontak membuat Kwak Dong Ho menjadi tersinggung tak menyukainya. Dan di titik inilah dirinya kini mulai meninggalkan Sihu, merasa cukup kesal dengan seluruh permainan anak-anak yang selalu Sihu tawarkan. Terima kasih, berkatmu aku jadi bisa keluar kantor polisi dengan begitu cepat. Lalu mengenai atasan, belum juga selesai penjelasan tersebut ia ungkapkan, kini Tunggu segera mengusirnya. Mengingat tugas mengenai arkade tersebut kini malah berakhir berantakan, sama sekali tak sesuai dengan sebuah rencana yang ia punya. Dan ia pun kini benar-benar menginginkan untuk dapat sedikit berbincang dengan salah satu badak jidingadan yang cukup menarik perhatian. Tak lama berselang, Chung Il berusaha menjelaskan bila itu semua dapat terjadi akibat sebuah hutang yang ia punya terhadap salah seorang teman Sihu, seseorang pemilik arkade sebelumnya. Dan itu semua membuatnya menjadi terlibat di dalam sebuah pertarungan SMA Sangil sebelumnya. Jadi bisa kusimpulkan ya, hubunganmu dengan Sihu tak sekedar kenalan ternyata. Baiklah, tak masalah, aku paham kejadiannya. Tapi ngomong-ngomong, apa kau pikir aku akan benar-benar percaya padamu, ha? Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah pukulan segera Dong Ho lesatkan. Namun saat itu Chung Il sama sekali tak menghindar, membuat Kwak Dong Ho sedikit penasaran dengan seluruh keputusan yang Chung Il lakukan. Pinggulmu, ya pinggulmu belum berputar bukan? Jadi belum juga selesai pernyataan tersebut, ia ungkapkan kini sebuah pukulan lain segera menjemputnya. Namun saat itu Chung Il berhasil menepisnya, hingga tak lama dari situ beberapa pukulan segera ia lesatkan juga, berusaha untuk menghancurkan seluruh omong kosong yang dibuatnya. Hingga tak lama berselang, pertarungan tersebut menarik perhatian dari beberapa polisi yang tengah berjaga, sedikit merasa khawatir dengan seluruh situasi dan kondisinya. Hei, tunggu, berhentilah. Tapi Pak, ini kantor polisi. Kau tahu kan, anak itu dari fraksi Gold Star.
Sudahlah, beri saja mereka peringatan dan biarkan mereka segera pergi. Kemudian menurut Park Chung-il, Dong-ho ini menggunakan teknik boxing juga, membuat Park Chung-il cukup merasa percaya diri untuk dapat menang dan menghancurkannya. Namun apa yang terjadi? Di mana teknik tinju di zaman ini ternyata sudah mampu menghadapi serangan kejutan yang ia lesatkan. Bahkan saat itu sebuah counter cepat berhasil ia lesatkan juga, membuat Park Chung-il segera terdorong mundur akibat serangan jab cepat yang Dong-ho lesatkan. Dalam hati, Chung-il kini mulai memahami bila julukan No Touch sebelumnya benar-benar terbukti dengan seluruh gerakan yang ia amati. Bergerak dengan cukup cepat, terlalu sulit untuk ia raih, dan pastinya akan terlalu cukup sulit juga untuk sekedar mampu menyentuhnya. Wah, kau masih bisa berdiri setelah menerima pukulan itu ya. Bahkan kau masih bisa bernafas sekarang. Ya, kau satu-satunya orang yang bertahan setelah terkena pukulanku seperti Sihu. Oi, dari mana sebenarnya asalmu, ha? Tak lama berselang, para polisi berusaha menghentikan mereka berdua, dan ia pun sedikit menegur mereka supaya segera menyudahi seluruh aksi brutal yang mereka lakukan. Jelas sekali kalau orang ini sudah menerima suap. Hah? Bong Gidong, kenapa norak sekali namanya? Dan akhirnya kegaduhan tersebut berhasil ia redam juga, menjadikan suasana di sekitar menjadi cukup terkendali, terlihat cukup tenang tak seperti sebelumnya. Berpindah waktu di mana ini adalah tahun 2021. Kepala polisi yang bertugas kini sedang menelpon seseorang, terlihat cukup sibuk dengan seluruh kegiatan yang tengah ia lakukan. Hoi, sial, mampus aku sekarang. Pak Kepala Gidong sedang memanggilku. Tapi bagaimana bisa itu terjadi secara mendadak? Entahlah, tapi dia selalu cepat menyadari sesuatu. Tak lama berselang, Pak Kepala segera menanyakan posisi maupun kegiatan seperti apa yang tengah Mong Yu lakukan, karena terlihat cukup janggal dengan adanya surat palsu yang ia temukan. Saya sedang melakukan penyelidikan, Pak. Apa Bapak ingat kejadian yang melibatkan kematian teman saya? Saat ini saya sedang mencoba menyelidiki kasus itu kembali. Wah, bukankah kasus itu sudah ditutup? Apa yang membuatmu mencoba membuka kembali kasus seperti itu? Kemudian menurut Mong Yu, dirinya ini terasa melewatkan beberapa hal janggal, bahkan sedikit berkaitan dengan adanya fraksi Gold Star. Dan adapun Kwak Dong-ho adalah seseorang yang benar-benar harus ia perhatikan. Kwak Dong-ho, apa kau akan memilih berurusan dengan fraksi Gold Star? Pak, tolong jangan hentikan saya. Saya sudah memutuskan untuk melakukan penyelidikan ulang sendiri, meski ini akan mempertaruhkan jabatan saya. Dan saya cukup yakin Anda mengenal bagaimana saya kan, Pak? Oi, Mong Yu, dengarkan keputusanku. Memangnya kapan aku berkata akan menghentikanmu? Jadi pergilah dan lakukan usaha terbaik mengenai kasus itu. Dan akhirnya Mong Yu kini cukup merasa lega dengan seluruh keputusan yang ia terima. Namun saat itu Paman Guangzhou sedikit mendapat firasat lainnya akan sebuah hal janggal yang tengah ia dengar. Tapi Mong Yu, mungkinkah kau benar-benar mendapat izin dari kepalamu? Sudahlah, ini benar-benar kesempatan kita berdua sekarang. Dalam hati Paman Guangzhou cukup merasa curiga. Bagaimana bisa kasus yang telah lama ditutup malah ia perbolehkan untuk Choi Mong Yu ini menyelidiki dan menguak kasusnya. Terlebih saat itu Mong Yu menggunakan sebuah surat palsu yang ia temukan sebelumnya. Ini terasa konyol sekali sepertinya. Lalu sebaiknya kita apakan dia sekarang, Dong-ho? Yang mana orang tersebut adalah salah satu fraksi Gold Star nomor 2 bernama Kwak Dong-ho. Kemudian menurut Dong-ho, dirinya ini tak begitu mengenal Mong Yu karena saat itu Dong-ho hanya akan memperhatikan orang-orang kuat yang memang pantas untuk ia kenal. Jika memang dirinya pantas, mungkin aku akan ingat atau setidaknya aku akan mencoba memasukkannya ke fraksi kami.
Sementara itu, di sisi lain, Pak Chungil kini merasa kebingungan dengan sebuah tawaran yang ia dapatkan. Ya, untuk turut masuk ke dalam fraksi Gold Star pastinya. Dan Dongho pun kini mulai merasa penasaran dari mana asal sekolah Chungil yang sesungguhnya. Hei, Dongho, ini lahan kantor polisi. Sudahlah, kau tak lihat aku sedang merekrut orang berbakat sekarang. Namun, di tengah keributan yang saat ini tengah mereka lakukan, Pak Siu tiba-tiba datang segera menanyakan, mungkinkah dalang di balik penyerangan Taegi adalah Kwak Dongho, seseorang yang cukup ia kenal. Oi, Siu, lama tak bertemu. Tapi apa kau sudah lupa apa yang terjadi pada seseorang yang berusaha menyentuhku, ha? Ungkap Kwak Dongho sembari mencoba menyerang Siu dengan menggunakan apapun itu yang berada di sekitarnya. Sontak itu semua membuat Siu cukup kerepotan untuk dapat menghindarinya. Namun saat itu Kwak Dongho benar-benar tak ingin menyerah juga, ingin segera menghancurkan Pak Siu secepatnya. Tapi di saat itu juga sebuah pukulan kuat segera datang menjemputnya, membuat Kwak Dongho harus segera menyesuaikan diri dengan seluruh situasi berbahaya yang menghampirinya. Cih, borgol, sejak kapan dia mendapatkan barang itu, ha? Yang mana saat itu Pak Siu benar-benar merasa muak dengan seluruh perbuatan gila yang Dongho lakukan. Oi, kau benar juga. Kurasa kita memang tak pernah sedekat ini dari dulu. Jadi untuk apa aku sekarang memilih berbicara pada seorang pengecut badan jadi ngadan? Dalam hati Chungil kini merasa cukup penasaran dengan sebuah hubungan yang mereka punya, mengingat saat ini pertarungan intens akan mereka lakukan juga, memaksimalkan senjata apapun demi sebuah kemenangan di antara perdebatan yang mereka lakukan. Ia terlihat semacam musuh bebuyutan tentunya. Dan ya, sampai di sini dulu guys alur cerita Hulzang Generation di part keempat. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.